Bapak Ibu kekasih Tuhan, selamat malam. Kita hendak kembali merefleksi firman Tuhan untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa agar kita mendapat berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa. Hari ini Engkau berkenan kembali menghantar kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati. Berikan kami kemampuan untuk memahami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pelajari bermanfaat dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan seutuhnya waktu malam ini ke dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca surat Rasul Petrus yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai yang ke-11. 1 Petrus bab 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang setiap saat berkesempatan membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita bicara mengenai surat 1 Petrus, maka sebenarnya kita sedang berbicara tahun awal 60-an Masehi sampai tahun 63 Masehi. Apa itu 63? Tahun 63 adalah awal Kaisar Nero menjabat sebagai kaisar. Kita tahu Kaisar Nero adalah seorang kaisar yang paling kejam terhadap kekristenan. Kekasih Tuhan, dari sana kita juga melihat bahwa surat ini ditulis, kalau yang tersurat itu Babylon. Tapi nampaknya ini ditulis di Roma.
Tulisan ini tulisan Rasul Petrus untuk mengingatkan jemaat Tuhan yang menurut perasaan Rasul Paulus, jemaat Tuhan sedang ada pada akhir zaman. Kenapa? Karena penderitaan begitu besar, penganiayaan begitu dahsyat, sehingga orang Kristen di wilayah Romawi mendapat tantangan yang luar biasa. Rasul Paulus dibantu oleh Silas waktu menulis tulisan ini. Atau kalau bahasa Yunaninya Silvanus, itu adalah Silas. Dan sasaran dari tulisan ini adalah jemaat-jemaat di perantauan. Nah, dari sanalah kita akan mencoba melihat apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Rasul Petrus, mohon maaf. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat dari apa yang tersurat, bagian-bagian awal dari bagian ini, maka kita sedang dihadapkan dalam bagaimana hidup dalam iman. Bagaimana kepercayaan itu diterapkan di dalam kehidupan. Karena apa? Kehidupan harus diwarnai oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam rangka menyongsong akhir zaman. Rasul Petrus yang dalam penderitaan hebat pada awal dari kesudahan segala sesuatu, maka jemaat harus tenang. Walaupun para rasul mendapat tekanan luar biasa, bahkan berakhir dengan siksaan yang mematikan, jemaat harus tenang. Jemaat harus tetap berdoa. Kehidupan ini didasari oleh kasih. Yang memungkinkan melalui kasih itu kita menjadi tenang. Jemaat tenang. Melalui kisah ini pula, kasih harus terus tumbuh. Tidak tergantung dengan keadaan kita. Keadaan jemaat pasti naik turun menghadapi kondisi saat itu. Keadaan jemaat bukan tambah enak, tapi keadaan jemaat sungguh ada dalam penderitaan. Namun kita harus tetap tenang. Dan jemaat diharapkan terus tetap berdoa. Kenapa? Karena keadaan ini memang berat. Yang kedua, melalui doa kita, melalui ketenangan kita, kita diajak oleh Rasul Petrus untuk terus dan terus memberikan bantuan kepada orang lain. Karena ternyata selain orang Kristen juga mengalami penderitaan yang tidak kalah berat. Apa dasarnya? Kita dalam keadaan menderita, kita dalam keadaan tidak enak, tetap harus membantu orang lain, mendoakan orang lain. Dasar itu ialah kasih, memberi. Sikap mengasihi atau memberi ini
harus dijadikan jemaat menjadi alat untuk memperkuat diri. Oleh karena itu sikap jemaat harus diubah. Bahwa masing-masing jemaat pada dasarnya bukan orang lain. Itu adalah keluarga besar. Maka menolong orang lain, melayani orang lain adalah tugas setiap orang percaya. Untuk apa? Agar nama Tuhan dimuliakan. Rasul Petrus tergambar di dalam surat ini bahwa Rasul Petrus seolah-olah sedang hidup di akhir zaman. Akhir zaman itu kayak apa? Akhir zaman dipahami oleh Rasul Petrus adalah sebagai akhir sejak Tuhan Yesus naik ke sorga. Sampai kelak datang kembali. Ini adalah masa antara akhir zaman. Apakah mudah kehidupan pada zaman antara ini? Tidak. Apakah enak? Belum tentu. Oleh karena itu hidup pada zaman ini, kehidupan pada zaman ini oleh orang Kristen harus diisi. Diisi dengan hidup yang diarahkan kepada Kristus. Hidup yang diarahkan kepada Kristus ini akan menuntun setiap orang hidup pada zaman akhir ini atau zaman antara ini. Memotivasi diri sendiri untuk tetap bertahan sebagai pengikut Kristus. Selanjutnya, kehidupan zaman antara ini oleh Rasul Petrus digambarkan hidup zaman akhir ini. Harus kembali kita bangun hubungan kita dengan sesama kita. Terlebih hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Berlandas di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu pula, maka kehidupan itu harus menjadi alat memuliakan Kristus. Dari kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Tuhan ke sorga, dan masa penantian sampai kelak di akhir zaman. Masa antara ini oleh Rasul Petrus dinasihatkan kepada jemaat untuk mengisi waktu ini. Entah enak, entah tidak. Entah baik, entah tidak. Pelayanan ini bukan asal. Bukan karena sempat. Bukan karena ada peluang. Tetapi pelayanan ini harus didasari dengan seluruh potensi yang kita punya, yang jemaat punya. Ini harus dilakukan dengan kasih. Sehingga potensi ini, kalau bahasa Jawanya, tidak muspro. Potensi ini menjadi alat mewujudkan kasih, memberi kepada Allah. Satu-satunya alasan kita
melakukan pelayanan. Kasih ini, memberi ini harus yang baik, harus yang benar, dan harus bertanggung jawab. Agar berhasil guna dan berdaya guna. Saya ulang, kalau tidak demikian, maka yang kita lakukan muspro, tidak ada nilainya. Kekasih Tuhan, tantangan pasti ada, pasti ada. Kesulitan pasti ada, pasti ada. Tapi harus kita jadikan alat memacu kekuatan iman kita. Jadi pelayanan ini menjadi berhasil guna, berdaya guna karena semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan alasan yang lain. Dari sana kita dapat catat 3 kalimat. Yang pertama, akhir zaman adalah realitas. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus. Kapan kita tidak tahu. Oleh karena itu, masa antara ini harus diisi sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, akhir zaman bukan omong kosong. Artinya bukan sekedar omongan kita. Kalau kita manusia biasa tidak tahu akhir zaman itu seperti apa. Tapi kalau Kristus yang bersabda, akulah awal dan akulah akhir, maka dia pasti tahu akhir zaman itu seperti apa. Oleh sebab itu, hidup kita harus didasari dengan kasih, memberi. Hidup kita harus didasari tetap setia. Apapun keadaannya. Dan hidup kita harus kita lakukan di dalam pelayanan. Agar nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, melalui kegiatan ini, hidup di zaman antara ini, yang harus kita dasari dengan kasih ini. Iman kita sedang diuji. Pemahaman kita tentang Tuhan sedang diuji. Kasih kita sedang diuji. Kesepakatan kita sedang diuji. Pelayanan kita sedang diuji. Oleh karena itu, hendaklah kita bijaksana. Kita lakukan dengan penuh dedikasi. Kita lakukan dengan tegak, tegar, kuat, tidak mudah terombang-ambing. Apa yang kita lakukan harus kita hayati, kita pahami dengan benar dalam rangka menuruti firman Tuhan. Ini adalah sikap jemaat semua masuk di dalam akhir zaman. Kekasih Tuhan, mari kita lanjutkan. Kita hidupi, kita hidupkan kehidupan kita ini dengan mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan. Selamat melayani, selamat
mengasihi, dan selamat memperjuangkan penuh dedikasi. Oleh karena itu, tetap tegak agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Selamat malam, mari berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami semua agar waktu antara ini kami pakai sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami harus tetap tegak agar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami hendak lanjutkan kehidupan pemberian-Mu. Kami mohon berkat untuk keluarga kami, keluarga besar Bapak Sukimin. Kemarin Bapak Sukimin Engkau panggil kembali. Tentunya keluarga ini sangat kehilangan. Kami mohon berkat-Mu agar keluarga ini tetap tegak. Jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang sedang lemah imannya, kiranya Engkau kuatkan agar kami dapat melayani nama-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yang sedang tidak satu hati, kami mohon berkat-Mu agar kami semua satu hati untuk tetap melayani Tuhan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam kuasa-Mu, di dalam nama-Mu, agar kami sehati, sepikir melayani Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati dan selamat malam.